malam, dengan siapa nih? Dengan Audrey kali ini, Pak Saud. Audrey? Ya. Gimana Mbak? Pak Saud, tadi kalau kata Pak Magdir bilang, kuasa hukumnya Mas Hasto bilang ini dipertanyakan nih sampai adanya penahanan. Karena tidak ada kok bukti secara langsung, tidak ada bukti permulaan. Ya sebenarnya kan kemarin juga sudah di ini ya soal formil yang diperdebatkan. Soal materi itu sudah jelas. Artinya kalau kita kembali ke peristiwa ini tahun 2020, itu kan sebenarnya kalau tidak ada, ya kita fair aja lah mengatakan, kalau nggak ada pergantian undang-undang KPK, kayaknya Mas Hasto juga sudah di luar. Ya kan, ini kan karena ada pergantian undang-undang KPK, ketemu pemimpin yang kayak begitu, terus kemudian KPK-nya kocar-kacir, tidak melakukan penegakan hukum dengan firm, dengan prudent, sehingga kemudian kasusnya terbelah-belah kayak begini gitu. Nah kalau umpamanya kita katakan disebutkan tadi itu tidak ada bukti katakanlah full thwait delik atau peristiwa pidana yang sudah sempurna terjadi, ya nanti itu tempatnya di pengadilan. Cuman kalau kita mau lihat kenapa ditahan hari ini, itu kembali lagi subjektivitasnya berada di penyidik. Kalau umpamanya ditangguhkan penahanan, tentu itu akan lebih wise, sehingga kemudian tiba saatnya itu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian Hasto hadir di situ, mungkin diputuskan berapa tahun, kemudian dia baru masuk. Itu mungkin akan lebih kita yang sebut sebagai hukum yang menurut Todung Mulya Lubis kemarin itu yang disebutnya sebagai legal reasoning. Jadi maksudnya dalam hal ini juga dipertanyakan kenapa sampai harus ditahan begitu? Ya, tentu kan legal reasoning itu kan kita harus punya kan, apa alasan-alasannya gitu loh. Bagaimana kita mengidentifikasi kasus itu, bagaimana menerapkannya, bagaimana argumentasinya. Tadi kan argumentasinya lawyer kan jelas, dia nggak akan menghilangkan barang bukti, dia nggak akan kemana-mana, terus apalagi mau dihilangkan. Jadi argumentasi itu yang sebenarnya harus dijawab. Tetapi pada bagian lain kan dari kita sudah mengatakan bahwa ini kan kasus cukup lama. Kalau mereka ingin melakukan itu dengan cepat, karena gini, kalau dengan ditahan dengan segera ini kan nanti ada tenggang waktu dia. Dengan tenggang waktu harus segera dilimpahkan ke ke penuntut umum, sehingga kemudian diadili dan Hasto tinggal dengan gentle, dia tadi kan kelihatan gitu ya, dia gentle untuk kemudian ditahan dengan segera sehingga prosesnya dengan cepat. Jadi kalau lihat dari sisi positifnya akan prosesnya menjadi lebih lancar. Kalaupun sisi negatifnya tentu hukum kan nggak begitu, yang disebutnya pertimbangan subjektif dari penyidik, kalaupun dia menghilangkan barang bukti dan seterusnya itu juga nggak masuk ke common sense kita kira-kira, dan common sense kita maksud saya si lawyernya gitu Mbak. Nah, tapi jadi pertanyaan juga setelah Mas Hasto ini kemudian ditahan, proses hukum lebih berlanjut, apakah pertanyaan berikutnya Harun Masiku ini ditangkap, ketemu nih? Nah itu yang mungkin kita sesuatu yang terpisah. Apakah kemudian ini ada kaitannya, kemudian tadi kan disebut sebagai supporting dana dan seterusnya, apakah kemudian dengan Hasto ditahan, terus kemudian ada dana yang tersendat, lebih gampang mengikuti dia, gitu kan analisis bisa-bisa saja. Ya, tetapi kan ini sesuatu yang sebenarnya menarik untuk kita dalami, apakah pelarian itu terkait langsung tidak langsung dengan upaya yang dilakukan oleh HK dan Hasto sendiri atau yang lain. Jadi nggak ada jaminan juga kalau kemudian ditahan, kemudian dia bisa bertemu, atau mungkin bisa jadi juga kalau dia menjelaskan melakukan komunikasi sehingga kemudian yang bersangkutan menyerah dan seterusnya, kita juga nggak tahu. Kita kan nggak tahu pola komunikasinya, penyidik yang tahu pola komunikasi mereka. Tetapi kan kita publik hanya melihat dari identifikasi bagaimana cara HP harus direndam, itu kan dianggapnya menghalang-halangi. Jadi sekali lagi ini masih kita lihat ke depannya Mbak. Oke, sambil kita memantau juga ya apa yang sedang terjadi di KPK, karena di depan gedung KPK juga ini ada selain Magdir, kemudian juga ada Bang Adian Napitupulu, dari Ciptaning juga yang memang sejak dari pagi ini mengawal terus Sekjen PDIP pada saat diperiksa oleh penyidik KPK hari ini. Tapi yang juga jadi menarik adalah pada saat tadi pernyataan dari KPK, Pak Saud ini lebih banyak menekankan kepada kasus perintangannya, bukan kasus suapnya. Kenapa ini kira-kira? Ya, karena memang selama ini yang banyak pertanyaan dan perdebatan secara teoritik kan juga termasuk merintang-rintangin itu gitu. Karena kalau kita pokok perkaranya di sini adalah suap dan itu sudah prudent dan itu sudah pasti keterlibatannya, maka disebutnya pasal 55-nya, walaupun di persidangan sebelumnya
nama Hasto selalu disebut tidak muncul, sehingga kemudian kok tiba-tiba jadi muncul, itu taktik daripada penyidik. Jadi kalau di dalam ekspos tadi lebih fokus kepada menghalangi penyidikan, karena dianggap dengan menghalangi penyidikan itu sehingga kasus ini menjadi lebih ruwet. Dalam hal ini mereka jadi kesulitan untuk mengejar pola komunikasi yang dilakukan oleh HM dalam hal ini, sehingga itu diangkat ke atas. Tapi sebenarnya pokok perkaranya sendiri kan adalah suap, sehingga kemudian kalau itu jadi ditonjolkan ke atas, sehingga mungkin apa yang terjadi di pra-peradilan kemarin ada 2 case surat perintah penyidikan yang berbeda, itu mungkin sekaligus mereka menjawab bagaimana sebenarnya merintang penyidikan itu, merintangi penyidikan itu dilakukan, atau obstruction of justice itu dilakukan, sehingga itu diangkat ke atas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat case ini kan bermula dari bagaimana mereka harus memberikan sesuatu kepada dari KPU itu ya. Komisioner ya, Pak Ya, Wahyu Komisi waktu itu ya KPU. Mas. Ya, jadi itu sebenarnya yang pokok perkara utamanya. Tapi itu mungkin mereka kesampingkan di bagian bawah, tapi tadi dijelaskan juga sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Pak Saud adalah pada saat tadi Pak Saud nanti akan dijawab setelah commercial break. Pada saat tadi sebelum diperiksa, Mas Hasto bilang saya ini bukan pejabat negara begitu. Tapi kenapa harus sampai seperti ini dipertanyakan? Saya tidak merugikan negara. Sebenarnya apakah kemudian alasan seperti ini bisa masuk akal begitu? Nanti ya Pak Saud ya dijawabnya setelah jeda berikut ini. Oke.